Ya sekali lagi ya, Shalom ibu-ibu yang ada di rumah, juga yang ada di sini. Kita bersuka cita ya hari ini kita bisa bertemu dengan saya, dengan Bu Ambar, Bu Mary ya. Kita bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah WBI GBI Bintaro House of Shalom. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pertama, saya ingin menyampaikan selamat Paskah ya. Kita baru merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga hari ini, hari yang spesial buat kita kaum wanita ya. Selamat Hari Kartini ya. Selamat merayakan Hari Kartini. Mari kita tepuk tangan ya, kita bersorak-sorai. Kita bersuka cita ya karena ini hari pahlawan. Ya, ini hari kemenangan kita, kebangkitan Tuhan Yesus itu hari yang sungguh dahsyat. Itu hari kemenangannya umat Kristiani ya. Dan hari Kartini juga hari kemenangan kita di mana kaum wanita bisa sekolah ya, bisa belajar, bisa punya pengetahuan sehingga kita semua boleh menjadi ibu-ibu yang pandai ya untuk mendidik anak-anak. Shalom ibu-ibu semua, gimana kabarnya nih? Sudah lama ya kita nggak bertemu secara onsite, jadi kita sekarang bisa bertemu beberapa ibu-ibu WBI secara onsite. Saya harap ibu-ibu yang di rumah semua juga baik seperti ibu-ibu yang di sini bersukacita. Ibu-ibu bersukacita dong ya hari ini, puji Tuhan ya kita bersukacita. Bu Ambar, Bu Mary juga bersukacita ya. Ibu-ibu, hari ini firman Tuhan yang saya dapatkan ini kira-kira pertengahan bulan Januari ya. Firman Tuhan yang saya akan bagikan ini saya dapat kira-kira pertengahan Januari ya. Tuhan menyatakan ini kepada saya. Sebetulnya hari ini bukan generasi Yeremia, tapi membangun generasi Yeremia. Judul tema firman Tuhan yang saya akan bawakan. Sebenarnya ini bulan Januari tahun 2020 ini 22 ini Tuhan sampaikan kepada saya. Saya mula-mula enggak mengerti maksudnya Tuhan apa ya? Ini membangun generasi Yeremia. Tuhan ingatkan saya, terus Tuhan dari hari ke hari Tuhan ingatkan saya bahwa kita selama ini kalau deklarasi Pentakosta ketiga itu bagian ketiganya selalu kita mengatakan apa kan? Akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia ya, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, ini generasi Yeremia ya yang kita suka deklarasikan di Pentakosta ketiga itu. Nah, ini yang saya diingatkan Tuhan, generasi ini, generasi Yeremia ini ya. Nah, ini sekarang di sekitar kita ini ada 5, ada 6 ya. Ada 6 generasi. Ya, tingkatan generasi ada mature, baby boomers. Ini baby boomers mungkin nih saya sama Bu Ambar sama Bu Mary ini ya. Generasi baby boomers ini waktu Perang Dunia Kedua itu terjadi kelahiran bayi yang banyak setelah Perang Dunia Kedua ya, mungkin kan bapak-bapaknya pulang dari perang, nah terjadi kelahiran bayi yang banyak. Nah ini biasanya bayi yang lahir tahun 1947 sampai 1964, ini saya termasuk di sini ya, generasi ini. Di sekitar kita ini ada generasi ini, ada generasi X yang 1965 sampai 1980. Nah, generasi Y ini yang mulai dibilang generasi milenial ya. Karena mereka udah ada HP, ada handphone. Ya, mereka itu generasi digital. Mereka itu udah pakai mereka itu akrab dengan gadget mereka ya. Generasi mulai dari generasi Y ini, kalau generasi X belum. Generasi Z itu lebih akrab lagi mereka, lebih canggih lagi. Generasi Alpha itu anaknya generasi milenial nanti ya. Wah, dia lebih-lebih lagi mereka anak-anak yang sangat
akrab dengan gadget dan mereka sangat maju ya dalam perkembangan teknologi ya. Generasi Y itu ya, lanjutkan Andrew silakan. Generasi Y itu generasi yang lahir setelah generasi X ya. Tepatnya lahir tahun 1980 sampai 2000. Kadang-kadang tahunnya itu lain-lain tiap ini kadang 1981 ya, tapi itu sekitar tahun. Jadi saat ini memiliki rentang usia 17 sampai 37 tahun. Generasi ini diperkirakan di Indonesia kira-kira ada 80 juta ya. Kira-kira 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Perbedaannya generasi Y dengan generasi yang lebih tua atau generasi silent atau baby boomer dan X adalah generasi Y ini sangat dekat dengan teknologi dan internet karena mereka lahir ketika handphone dan media sosial sudah ada di Indonesia. Generasi Y ini kehidupannya menjadi terbuka terhadap dunia, jelas dan ada pengaruh negatif dan positif. Dengan kemajuan teknologi pasti ada pengaruh negatif dan positif ya. Nah ini saya diingatkan Tuhan ini bahwa ini generasi yang akan kita hadapi ini ya, generasi Y ini ya. Hal ini terjadi karena gereja ini saat ini kita lihat ya bahwa ya selanjutnya Andrew mungkin ini yang terjadi ya sekarang ya, mereka semua sibuk dengan gadgetnya ya, sibuk dengan gadgetnya mereka ya. Jadi kita lihat ini generasi yang di hadapan kita ini ya, yang kita doakan menjadi generasi yang akan mengabarkan Injil katanya, yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini sekarang mereka ini seperti ini ya keadaannya. Nah kita tahu hal ini tuh Tuhan ingatkan saya bahwa karena hal ini ya terjadi, gereja-gereja di Eropa itu mengalami penurunan jumlah jemaat ya. Tuhan ingatkan saya, gereja-gereja di Eropa itu beralih fungsi sekarang ya. Ada yang jadi tempat jualan, ada yang dibeli, terus ada yang jadi perpustakaan, ada yang jadi tempat parkir malahan ya. Nah ini karena anak-anak mudanya enggak ada ya, gereja kosong karena anak-anak generasi milenialnya ini kemana ya. Hal ini terjadi karena gereja itu mengalami terus penurunan jumlah jemaat yang beribadah tinggal kaum lansia. Padahal kita tahu Eropa itu 1600 tahun menjadi pusat kekristenan di dunia ya. Kemana generasi penerusnya ya, sehingga akhirnya gereja tidak bisa membayar biaya operasional lagi karena nggak ada jemaatnya. Ini yang terjadi di Eropa ya. Saya tanya sama saudara saya, itu gimana ya gereja-gereja seperti itu, bagaimana keadaannya? Apa betul? Saudara saya kebetulan ada kakaknya Pak Daud di sana, betul. Saya tanya juga Ibu Lydia Sevais yang di Perancis, betul. Dan itu sudah berlangsung lama ya, kita sudah tahu itu lama terjadi kekosongan itu. Bahkan di Korea juga sekarang udah ketar-ketir karena anak mudanya juga sudah sibuk masing-masing dengan segala macam kesibukannya ya. Mereka itu terbawa arus sekularisme dan individualisme ya. Mereka anak-anak muda itu terbawa arus itu ya. Jadi mereka terus terang, mereka sekarang jadi perhatiannya itu lebih banyak kepada dunia ini ya. Sibuk dengan gadgetnya ya. Jadi mereka itu, sedangkan kita tahu individualisme itu kan memikirkan diri sendiri, kurang komunikasi dengan orang lain, mandiri dalam melakukan apapun, itu mereka sendiri. Jadi mereka udah nggak perlu ke gereja seakan-akan ya. Nah ini yang membuat mereka jadi ateis, agnostik juga ya. Agnostik tuh jadi tentang Tuhan atau hal-hal yang supranatural tuh nggak dianggap ada ya. Kalau ateis itu nggak ada Tuhan, nggak percaya Tuhan ya. Nah ini yang terjadi, mereka menjadi anak-anak yang seperti ini ya. Jadi
itu semua terjadi karena tergerus oleh arus sekulerisme dan individualisme. Ya, ini harus jadi perhatian kita sekarang, ibu-ibu di Indonesia. Jangan sampai kita gereja-gereja menjadi kosong seperti yang terjadi di Eropa. Ya, saya bersyukur kemarin Ibu Lydia kasih kabar sama saya bahwa mereka sekarang berdoa bersama-sama masuk EPT. Semua gereja-gereja di Eropa bersatu, dipimpin Pak Victor Farakimela, mereka berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja di Eropa. Saya bersyukur hal ini biar terjadi lawatan Tuhan di Eropa kembali ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, apalagi nanti ada Metaverse Church ya. Ini banyak hal-hal yang kemajuan zaman ini, tapi kita harus waspada terhadap anak-anak muda kita. Kita harus tetap waspada. Jangan sampai mereka tersesat ya. Gembala Sidang juga pernah menyatakan bahwa tahun 2017 itu bahwa anak-anak muda itu mulai meninggalkan gereja karena hanya 63% yang ibadah 4 kali dalam sebulan, dalam 3 bulan, dan sisanya 2-3 kali ya. Dari survei Bilangan Research Center, dari 4.000 orang remaja yang disurvei itu hanya 63%. Itu juga ibadahnya enggak full katanya. Dan untuk membaca Alkitab hanya 36,5% tidak rutin baca Alkitab. Bahkan ada 4,6% yang tidak pernah baca Alkitab. Ya, pastikan Bapak Ibu, anak-anak kita sendiri bagaimana nih? Ya, keadaannya di mana? Ya, sedangkan kita harus membangun generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak yang akan menjadi penerus pekabaran Injil. Ini bagaimana? Mereka menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, serangan narkoba, serangan LGBT, serangan pornografi, games, dan perkembangan kemajuan teknologi ya. Mereka mendapat serangan-serangan ini. Kita harus tahu sebagai orang tua. Jadi kalau orang tua tidak memperhatikan mereka, mereka akan dimuridkan oleh dunia ini. Mereka dimuridkan oleh medsos ya. Jangan kita juga jadi orang tua di rumah, tapi kita sibuk ibu-ibu hanya dengan gadget kita. Ya, itu juga enggak benar. Memang kerja di rumah, terpaksa kita harus kerja di rumah, tapi kita juga harus terus memperhatikan generasi yang ada di bawah kita ini, anak-anak kita ya. Siapapun yang ada di bawah kita yang Tuhan percayakan, kita harus perlu perhatikan. Jangan kita sendiri sibuk dengan gadget kita, jadi kita jadi ibu supermom ya, stres, rangkap kerja, tapi kita anak-anak jadi motherless, nggak ada ibu, seakan-akan nggak ada ibu, karena ibunya sibuk sendiri. Nah ini juga terjadi hal-hal seperti ini ya, yang terjadi di depan mata kita sekarang. Nah ini yang kita harus perbaiki sama-sama. Kita harus bangun hubungan dengan generasi di bawah kita, dengan anak-anak kita itu ya. Ini karena tanggung jawab kita, karena kita akan melahirkan generasi Yeremia ini. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Generasi yang akan mengabarkan Injil. Anak-anak muda ini juga diserang sakit penyakit sekarang ya. Kecanduan gadget itu membuat mereka jadi hiperaktif ya. Perilaku agresif, ada yang sukar fokus, jadi malas. Itu ada beberapa penyakit. Juga depresi ya, ini mereka penyakit-penyakit itu juga hipertensi, kolesterol tinggi karena pola makan yang tidak baik itu juga terjangkit atas anak-anak muda ini. Nah ini yang terjadi di sekitar kita sekarang atas generasi Yeremia ya. Jadi dengan adanya hal-hal tersebut di atas, kita tahu generasi muda ini perlu mentor ya. Faktor pola asuh itu punya peran yang besar untuk anak-anak muda ini. Lingkungan dan ekonomi juga ya.
perlu ciptakan fasilitas yang mendukung perkembangan mereka. Jadi kita harus ini ya, iman mereka harus kokoh. Itu didapat dari kondisi keluarga yang mendukung agar mereka tetap setia pada Tuhan Yesus meskipun menghadapi berbagai tantangan di akhir zaman ini ya. Jadi ini yang kita dihadapi oleh generasi Yeremia itu. Nah, kita ini sebagai yang lebih tua di atasnya, kita harus perhatikan hal-hal ini. Kita harus mengetahui bahwa mereka itu menghadapi tantangan demi tantangan ya. Bagaimana kita menghadapi generasi milenial ini? Generasi Yeremia yang harus kita bangun. Bagi saya, generasi Yeremia itu tidak hanya mereka yang generasi Y, Z dan Alpha ya, saja yang lebih muda dari saya ya, kita generasi Yeremia yang harus kita gembalakan, yang harus kita tuntun dengan baik ya. Contohnya saya dulu PBI dituntun Bu Ambar ya. Terus Bu Ambar nuntun Bu Mary sama saya. Ya, kita di bawahnya mereka, sama Bu Leni juga ya, Bu ya. Terus sekarang saya nuntun Bu Tri, ya, Bu Wulan, ya kan ya, Bu Lucy, kita sekarang ini budaya. Bu Tri, Bu Wulan, Bu Lucy, Bu Terry, semua ibu-ibu ini generasi Yeremianya saya. Saya harus membimbing supaya ini semua bisa jadi generasi teruskan pekabaran Injil. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nanti mungkin Bu Tri, Bu Wulan, Bu Lucy di bawahnya ada lagi ya. Meskipun kadang-kadang umurnya sama, tapi kerohaniannya kita lebih tinggi dari dia ya. Jadi ini perlu kita lakukan terus, membangun generasi Yeremia yang ada di bawah kita ya, siapapun itu. Selain anak-anak ya, tapi yang paling utama adalah dimulai dari keluarga kita dulu ya. Saya dituntun Tuhan, bagaimana Tuhan? Ini saya bagaimana cara membangun generasi Yeremia ini? Nah, Tuhan memberitahu saya langkah-langkahnya. Saya sudah kasih tahu Bu Ambar bahwa langkah-langkahnya itu dimulai dari Mazmur 127 ayat 3, Bu Ambar, silahkan coba Bu Ambar bisa. Maaf ya. Oh ya. Nanti Bu Ambar akan bacakan buat kita ya. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 3, di situ dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, itu ya. Ibu-ibu ya, tadi Bu Ambar udah bacakan anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan. Tapi bisa Andrew bisa tolong selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, tapi di bahasa Inggrisnya ditulis, behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Ya, jadi tidak hanya anak laki, semua anak-anak adalah milik pusakanya Tuhan. Tuhan kasih tahu ini ya sama saya tuh, Tuhan jelaskan bahwa kamu mau membangun generasi Yeremia, ini dimulai dari sini. Kita harus pandang anak-anak kita itu adalah milik pusakanya Tuhan. Jadi anak-anak itu bukan milik kita Bapak Ibu, anak-anak itu miliknya Tuhan. Berarti kita tuh sama juga kayak dititipkan ya. Nah ini berarti kita harus hati-hati sama dia ini. Nanti kalau dia pulang ke surga harus dalam kondisi yang baik. Saya harus kembalikan kepada Tuhan.
Nah, ini yang kita harus rubah dulu pikiran kita, ya. Jadi kita rubah sekarang, karena dia milik Tuhan, kita harus perlakukan sebaik mungkin sehingga dia itu menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Ya, itu. Jadi ini yang nomor satu. Cara pandang kita kepada anak kita rubah. Dia itu miliknya Tuhan. Saya harus jadikan dia seperti Tuhan Yesus. Ya, dia harus saya didik dengan baik. Dia harus menjadi alatnya Tuhan. Nah, ini cara pandang kita ini harus kita rubah. Memang kita enggak mengerti, Bapak Ibu, kita enggak mengerti masa depan anak kita seperti apa. Ya, kita enggak boleh ngatur, Tuhan yang atur. Tapi kita tuntun dia dengan jalan-jalan Tuhan, itu harus. Ya. Nah, selanjutnya kita sebagai orang tua harus apa, ya? Kita baca di Mazmur 127 ayat 4, mungkin Bu Mary bisa sampai bantu saya baca untuk Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, itu ya, Bu Ibu. Jadi Tuhan maunya kita jadi orang tua itu memandang anak itu sebagai milik pusakanya Tuhan, miliknya Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mau kita menjadi pahlawan buat anak-anak kita. Pahlawan itu apa? Silakan ya. Orang yang menonjol karena keberaniannya serta pengorbanannya dalam membela kebenaran, adalah pejuang dan gagah berani, berjuang untuk kepentingan orang lain, berjuang tanpa pamrih. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Kita harus lakukan ini. Kita harus jadi pahlawan buat anak-anak kita. Ya, pahlawan itu kan tanpa pamrih, ya, nggak dikenal bahkan kalau kita tuh ngapain. Memang kita sudah melakukannya. Selama ini kita semua sudah melakukannya. Ibu-ibu sudah melahirkan, berjuang mati-matian untuk kepentingan anak-anak ini. Bahkan ibu-ibu bangun pagi-pagi masak, ngurusin anak-anak semua. Memang kita semua sudah berjuang. Tapi kita diminta Tuhan lebih lagi. Sekarang kita lebih lagi dengan ditambah apa? Doa puasa buat anak-anak kita. Ya, entah itu anak rohani, entah itu anak jasmanimu, tapi berdoa puasa buat anak-anak kita, ya, supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, menjadi generasi Yeremia yang tadi Pak Niko selalu katakan, bangkit generasi Yeremia itu karena ini melawan arus dunia, melawan kemajuan teknologi. Ini kita harus lakukan, ya. Jadi ibu-ibu, kita tidak hanya menyiapkan anak-anak kebutuhan jasmani, kita tidak hanya menyiapkan dia sehat, tapi kita juga harus menyiapkan dia secara rohani, ya. Jadi jasmani rohani, manusia rohaninya juga kita harus bangkitkan. Ini yang harus kita lakukan, ya. Kita harus berani berjuang buat anak-anak kita, ya, seperti pahlawan, ya. Kita mungkin melakukan apa, rasanya udah sampai nangis. Aduh, anak mungkin bagaimana tidak membalas baik pada kita. Tapi kita ini pahlawan. Lakukan aja dengan sebaik mungkin, ya, apapun. Berjuang, berdoa puasa buat anak-anak supaya mereka dipakai Tuhan, ya. Dan selanjutnya Mazmur 127 ayat 5 ini kita baca. Silakan Andrew, Mazmur 127 ayat 5. Yang sebelumnya. Ya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu, ya. Jadi ini kita dibilang berbahagia orang yang membuat tabung panahnya dengan semua itu. Kita yang menyandang tabung panah, tapi isinya anak-anak panah yang sudah kita buat. Ya, ibu-ibu, anak panah itu dibuat itu ditimbang loh, kayunya ditimbang, diserut sampai halus, ya, dibikin lancip,
kadang-kadang ujungnya ditambahin bulu biar seimbang, biar melesatnya jauh. Nah demikian juga kita ngurus anak-anak kita, gak sembarangan, tapi dengan menuntunnya ya, kita menuntun dengan baik, kita membuat dia dengan kesabaran mendidik dia, dengan ketelitian, dengan segala kreativitas kita, sehingga dia juga bisa melesat jauh ke tujuannya, yang melesat jauh ke tujuan yang seharusnya itu sampai, yaitu masuk ke surga mulia. Ya, kita anak-anak sukses di dunia, tapi harus juga sampai menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Saya dulu suka katakan, percuma jadi dokter atau profesor atau apapun yang berguna, yang berhasil, tapi kalau matinya masuk neraka. Ya kan? Percuma itu semua. Jadi kita harus sampai anak-anak kita melesat jauh sampai dia sampai ke tujuannya ya, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya. Ini kita harus lakukan. Dan ini semua membangun generasi Yeremia ini semua dimulai dari keluarga ya. Kita nggak bisa lepas, dimulai dari keluarga. Jadi gereja nanti mau penuh dimulai dari keluarga dulu masing-masing. Keluarga-keluarga harus dibangun ya. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah minggu udah mulai sekolah minggu, gereja penuh karena orang tuanya ikut ya, ikut ke gereja juga. Nah ini anak-anak juga sekolah minggu. Jadi ini kita mulai dari rumah tangga kita dulu ya, mendidik generasi Yeremia ini, membawa dia ke sekolah minggu dulu. Dan sekarang kalau dia sudah pemuda remaja, membawa dia, ayo ikut youth, ikut kegiatan apa, melayani ya, itu harus dimulai dari keluarga. Dan yang utama itu semua diawali dari keluarga. Sampai Bapak Jokowi juga bilang peran keluarga itu penting menjadikan anak-anak yang tangguh menghadapi masa depan ya. Itu anak-anak yang tangguh menghadapi masa depan itu seperti anak panah yang melesat jauh ya, itu berhasil masuk ke tujuannya ya. Ini kita harus buat anak-anak panah itu dengan menasihati, membimbing, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kita seperti sedang membuat anak panah yang akan melesat jauh. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya ya. Jadi caranya gimana? Ya caranya bangun mesbah keluarga di rumah. Ya, masing-masing kita harus bangun mesbah keluarga di rumah. Ciptakan kehidupan di rumah yang takut Tuhan. Dan bawa anak-anak itu kepada Tuhan ya. Jadi ini harus kita bangun mesbah keluarga. Jangan sampai enggak. Karena mesbah keluarga itu menjadi perisai buat keluarga. Tempat peperangan rohani. Kalau anak ada masalah, kita bawa dalam mesbah keluarga ya. Ini tempatnya peperangan rohani. Dan mesbah keluarga juga menjadi membawa berkat-berkat jasmani. Anak-anak berprestasi ya. Ini dimulai dari keluarga tuh, bangun mesbah keluarga. Ini sangat penting, ini dasar ya. Dan bawa anak-anak baca firman. Kita bersyukur di sini Pak Beni ajak kita baca firman 10 pasal. Kita ajak anak-anak kita baca firman. Ya, jangan sibuk dengan gadgetnya, tapi mereka harus belajar juga baca firman ya. Berdoa secara khusus buat bagi anak-anakmu ya. Nah, ini karena kita sudah tahu dia itu milik pusakanya Tuhan ya. Bangun hubungan karib dengan anak-anakmu. Ini harus kita punya hubungan yang karib sama dia. Jangan biarkan dia menyendiri dengan gadgetnya. Ya, kemarin ada teman dari Amerika juga bilang, di sana banyak orang sakit depresi. Ya, karena mereka sendirian. Mereka enggak seperti kita di sini. Saya tadi bilang, ibu-ibu kita ketawa-ketawa ya, karena kita bertemu, kita bersuka cita ya, supaya kita juga lepas dari semua hal-hal yang menekan kita. Kita perlu bersuka cita, kita perlu memuji Tuhan bersorak-sorai ya. Itu semua membuat kita sehat, tambah sehat ya. Dan jadilah teladan dalam hidup mengasihi Tuhan.
dan jadi teladan, kita menjadi teladan dalam hidup kita mengasihi Tuhan dan minta dipimpin Roh Kudus ya dalam hidup ini. Jadi anak-anak melihat, oh mamanya begini, papanya begini. Anak-anak itu sangat meniru kepada orang tuanya. Jadi kita harus memberikan teladan yang baik buat anak-anak ya. Arahkan untuk melayani, sampaikan amanat agung, karena di generasi Yeremia adalah dan generasi yang akan akan memenangkan jiwa-jiwa ya. Generasi di akhir zaman ini yang akan memenangkan jiwa-jiwa. Jadi sampaikan visi murid, karena hidup ini hanya sementara sifatnya. Jadi kita harus kasih tahu mereka bahwa mereka harus dipakai oleh Tuhan memenangkan jiwa-jiwa ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua, baik orang tua rohani maupun orang tua jasmani. Bagi anak-anak kita di rumah, kita harus mulai bangun mesbah keluarga. Ini sangat penting ya. Dan berdoa puasa secara khusus buat anak-anakmu, karena mereka itu milik pusaka Tuhan ya. Bangun hubungan karib dengan anak-anak. Jadilah teladan dalam hidup mengasihi Tuhan Yesus dan dipimpin Roh Kudus, dan juga dalam membaca firman. Ya, kalau mamanya baca firman, papanya baca firman, anak-anaknya juga nanti niru ya. Arahkan untuk melayani, sampaikan amanat agung, visi, karena hidup ini hanya sementara ya. Kita harus berjuang untuk kita semua bisa mencapai menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Selanjutnya silakan Andrew. Nah, jadi ini ya, dimulai dari kita sebagai ibu jadi pahlawan ya. Kita sudah jadi pahlawan, tapi kita mau lebih lagi ya. Ibu-ibu sudah bangun pagi, sudah berjuang buat anak-anaknya. Tapi Tuhan mau kita lebih lagi ya. Kita hidup juga, ini firman-Nya, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan ya, supaya anak cucu kita perkasa di bumi ya. Ini yang harus kita lakukan. Selanjutnya Andrew ya, dan juga untuk orang-orang yang lebih muda, anak-anak muda ini ya, saya dapat juga firman ini untuk anak-anak muda. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kita juga enggak boleh lupa akan firman, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita ya, meskipun kita seorang pemimpin atau kita lebih jabatannya dari orang yang tua, tapi kita harus menghormati orang tua ya. Itu memang sudah hal Tuhan sampaikan ya. Jadi kita jangan sampai menganggap remeh orang yang tua ya. Ini yang saya dapatkan ya. Jadi mari kita sama-sama beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, dan kita minta dipimpin Roh Kudus, karena kita tahu sebagai ibu-ibu, kaum wanita mungkin kita enggak mampu, tapi kita bisa minta Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa melakukan ini ya. Kita jadi pahlawan, membangun generasi Yeremia mulai dari keluarga kita dulu ya, dan juga untuk anak-anak rohani kita. Doakan mereka supaya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini yang saya dapat pesan dari Tuhan di pertengahan Januari ya. Kiranya boleh menjadi berkat buat ibu-ibu WBI di seluruh rayon 1E, sehingga kita semua bisa membangun generasi Yeremia di gereja-gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya ingin kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sore ini kami boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan
tentang generasi Yeremia. Kami bersyukur Tuhan, kalau Bapak mempercayakan kepada kami generasi yang lebih muda. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biar kami semua boleh lebih mengerti Tuhan, kalau kami menjadi orang tua, untuk kami menjadi pahlawan-pahlawan di hadapan-Mu Bapa. Sehingga anak-anak kami, anak-anak rohani kami, boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Dan mereka semua boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Roh Kudus beracaralah, pakai kami. Karena kami semua terbatas, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Jamah kami sore ini, jamah ibu-ibu yang di rumah Tuhan, jamah kami yang di sini. Beri kami kekuatan Bapa, supaya kami mampu melaksanakan tugas-tugas kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai orang tua. Terima kasih Bapak untuk firman yang kami terima sore ini. Biar itu boleh tertanam di dalam hati kami lebih lagi, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua ibu-ibu WBI House of Shalom, juga WBI Rayon 1E. Biar kami semua boleh dipakai oleh-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu yang berguna di akhir zaman. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Bahkan kami semua dipersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Sehingga kapanpun Engkau datang Tuhan, kami semua boleh layak di hadapan. Ini kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur. Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mengakhiri ibadah. Terima kasih Bu Popi untuk firman Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Bu Mary, Bu Ambar, terima kasih. Dan beberapa pengumuman. WBI akan di bulan depan, di bulan Mei 2022 kita akan mengadakan acara baksos atau bakti sosial yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 19 Mei. Boleh dicatat ya Bu Ibu, kita akan adakan baksos pada tanggal 19 Mei bulan depan. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, ibadah WBI yang berikutnya hybrid bulanan akan dilaksanakan hari Kamis 16 Juni 2022 seperti biasa masih jam 15 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Ibu Ami Darmawan. Ya, dicatat tanggalnya hari Kamis 16 Juni 2022. Sekian pengumumannya. Oh oke, kita akan juga menabur persembahan. Caranya seperti yang ada di layar. Kita akan buka aplikasi M-Banking ya. Kita coba transfer melalui QRIS. Barcode-nya ada di layar ya Bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, ibu-ibu, wanita yang bijaksana. Kita diberkati oleh firman Tuhan melalui Ibu Popi, amin. Mari ibu-ibu yang ada di tempat ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita doa penutup, kita akan memuji Tuhan. Mari katakan, kiranya Engkau memberkati aku.
kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami WBI sore hari ini, baik onsite maupun online. Terima kasih Bapa untuk setiap kami Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu Ibu Popi Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi. Tuhan memberkati keluarga, memberkati pelayanan Ibu Popi dimanapun Engkau tempatkan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan bawa hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat-Mu di akhir zaman ini sebagai penuai yang menuai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk firman yang boleh ditaburkan. Kami percaya firman yang boleh kami terima tidak sia-sia Tuhan. Itu boleh menjadi rema dan boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup hari-hari ini Tuhan. Pakai setiap kami kaum wanita-Mu Tuhan di Bintaro ini Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Allah, sebagai kaum ibu Tuhan, boleh menjadi berkat, menjadi dampak di dalam keluarga kami, bahkan dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini, Tuhan memberkati dan lebih lagi Engkau pakai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersatu hati untuk gembala kami, gembala sidang kami Bapak Pendeta Niko dengan keempat wakilnya. Tuhan memberkati Tuhan, dan juga memberkati gembala karon kami Bapak Beni Gunawan dengan keluarga, kedua wakilnya Bapak Pendeta Daud, juga Bapak Pendeta Rudi Darmawan. Tuhan memberkati, dan seluruh keempat wakil yang ada di host Bintaro, juga Gembala Cabang Ranting. Tuhan memberkati. Kami juga bersatu hati untuk hamba-Mu Ibu Mary, Ibu Ambar, Ibu Ami Tuhan, Ibu Desna, Ibu Lucy yang sudah boleh hadir saat ini dalam ibadah onsite BBI kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap ibu-ibu gembala, untuk setiap ibu kabit yang boleh bergabung saat ini. Terus pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan bangsa kami, baik dari COVID-19 maupun dari resesi ekonomi global. Tuhan, kami percaya Indonesia diberkati untuk menjadi berkat kesejahteraan rakyat Indonesia dan juga untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan untuk BBI lebih lagi Tuhan pakai, terlebih untuk Ibu Kabit kami Ibu Tri. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan sempurna. Tuntun hamba-Mu Tuhan, kami percaya melalui hamba-Mu setiap kami kaum wanita Bintaro Host Tuhan boleh diberkati di dalam pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami baik onsite maupun ibadah online ini Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu Ibu Popi. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, mempelai Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Glory, haleluya,
Mari kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang di Zoom, jangan leave dulu. Kita akan berfoto bersama. Ya, foto bersama. Terima kasih Bu Irma, Bu Ade, terima kasih. Mari Ibu, kita semuanya nyalakan kamera ya, kita smile. foto dulu ya Ibu-ibu. Ada 2 screen, sebentar saya mulai screen pertama. Tangannya gimana? Gini ya? Sekarang yuk. Sama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar. Amin, Bu, amin. Ya, screen Amin, 2, screen 2, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Oke. Tuhan Terima berkati. kasih ibu-ibu yang Terima di kasih Zoom. Bu Tuhan Astati. memberkati semuanya. Terima kasih Bu Alin, Bu Iin. Sampai Terima bertemu kasih bulan Ibu-ibu. depan. Terima kasih. Sama-sama.